Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya ya. Hari ini kita belajar tentang komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Oke, ini saya nggak di slideshow ya, biar kursornya terlihat. Komunikasi dalam pelayanan kesehatan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada aktivitas di klinik, di rumah sakit yang melibatkan antara perawat dengan pasien. Ya, jadi komunikasi ini bisa dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak sangat penting baik secara individual maupun kelompok. Komunikasi yang terputus akan memberikan dampak pada buruknya hubungan antar individu atau kelompok. Jadi kalau misalnya perawat dengan pasien komunikasinya buruk, maka asuhan keperawatan tidak mungkin akan dapat tercapai dengan optimal. Tatanan klinik seperti rumah sakit itu dinyatakan sebagai salah satu sistem dari kelompok sosial yang punya kepentingan yang tinggi pada unsur komunikasi. Kita mengingat lagi ya gimana seorang perawat itu ya bisa memberikan komunikasi yang baik dengan pasien. Salah satunya harus menumbuhkan karakteristik hubungan terapeutik. Menurut Roger dalam Stuart, karakteristik seorang perawat itu dapat memfasilitasi tumbuhnya hubungan yang terapeutik. Antara lain adalah harus jujur, ya, tidak membingungkan ketika berbicara, tidak memakai bahasa yang ambigu, bahasanya mudah dipahami, dan cukup ekspresif. Cukup ekspresif berarti di sini ada bahasa nonverbal, ekspresi wajah, senyum, kontak mata, sikap tubuh, gitu ya. Kemudian ada yang ketiga bersikap positif. Nah, bersikap positif itu menerima ya, menerima kehadiran pasien dengan segala kondisinya. Bersikap empati bukan simpati. Paham ya, di sini saya sering singgung ya apa bedanya empati dengan simpati. Ya, jadi kita sebagai perawat itu kalau melihat kondisi pasien itu kita sifatnya empati ya, tidak simpati yang terlalu lebay ya. Karena kita tetap profesional sebagai perawat dengan pasien, kita tetap ada jiwa welas asih tapi tidak sampai terlalu mendalam banget ya sampai nangis lebay-lebay gitu ya. Tidak seperti itu. Kemudian yang kelima, mampu melihat permasalahan dari kacamata klien. Klien adalah kondisi pasien yang sedang mengalami sakit, ya. Otomatis dia merasakan ketidaknyamanan pada fisiknya atau bahkan sampai ketidaknyamanan pada psikisnya. Pasien kalau misalnya tinggal di rumah sama pasien yang tinggal di rumah sakit itu kan berbeda ya. Kenyamanannya akan berbeda. Tidak nyaman pasti walaupun misalnya rumah sakitnya kelas VIP pun akan lebih nyaman ketika dia berada di rumah ya. Apalagi dia di rumah sakit dalam kondisi yang tidak nyaman secara fisiknya karena sakit tadi. Yang keenam, menerima klien apa adanya. Kalian harus tahu kalau klien itu, pasien itu punya keunikan ya, keunikan sifat, keunikan sendiri-sendiri, karakteristiknya beda-beda. Nggak semua sama. Ada pasien yang cerewet, ada pasien yang pendiam, ada pasien yang bawel, tukang komplain ya. Jadi karakteristiknya berbeda. Sensitif terhadap perasaan klien. Di sini kamu perlu lihat kondisi pasien. Pasien misalnya kamu lihat dia ada raut wajahnya kok tampak merasa nyeri, kesakitan gitu kan ya. Ekspresi wajahnya apa nahan sakit banget. Ya, kalau kondisi saat itu seperti itu ya jangan sampai kamu tanya-tanya pengkajian yang panjang kali lebar yang membuat dia merasa tidak nyaman karena kondisi sakit yang sakit misalnya skala nyeri berat misalnya. Ya, itu kan membutuhkan dia obat dulu, analgetik dulu, istirahat dulu, tenang dulu. Setelah skala nyerinya turun, baru kamu bisa komunikasi pengkajian yang lebih panjang ya. Jadi harus tahu nih sensitif perasaan klien.
Kemudian yang terakhir adalah tidak mudah terpengaruh masa lalu klien ataupun masalah diri perawat sendiri. Jadi perawat itu memang dituntut harus profesional. Misalnya kamu ada masalah di rumah dengan orang tuamu, atau misalnya kamu ada masalah, misalnya ya ada yang habis putus sama pacarnya, eh, atau masalah yang sangat berat terhadap pribadimu. Ketika bertemu dengan pasien, ya kamu kamu sampingkan masalah pribadimu. Ya, di depan pasien kamu tetap bisa senyum, menyapa, melakukan kegiatan profesional lainnya, ya tindakan profesional lainnya, ya. Jadi tidak terpengaruh dengan masalah diri perawat maupun terpengaruh pada masalahnya klien. Next, di slide 4 ada sikap dalam komunikasi terapeutik. Ketika kita berhadapan dengan lawan bicara, dengan posisi ini perawat itu menyatakan siap sedia untuk Anda, ya. Jadi kamu kalau ketemu pasien, posisi berhadapan itu penting. Jangan sampai badanmu di depan tapi posisi kakimu di kiri, ya. Nah, itu akan beda sikapnya. Jadi pasienmu posisinya di mana, ya kamu berhadapan. Berhadapan, kontak mata, ya artinya adalah siap untuk merawat pasien, ya, kesiapan. Sikap yang terbuka, kaki tangan tidak ditutup, ya, tidak disilang, tangan yang terbuka, tidak bersilangan, sikap tubuhnya terbuka dan menunjukkan bahwa perawat bersedia untuk mendukung terciptanya komunikasi. Selanjutnya adalah menunduk atau memposisikan tubuh ke arah yang lebih dekat dengan lawan bicara. Sedikit menunduk, atau misalnya kamu sedang bicara dengan anak, ya, itu posisinya tidak berdiri tinggi banget, ya. Jadi hampir sejajar dengan pasien, ya. Sehingga kalau komunikasi itu kamu ada respon, ya, dalam berkomunikasi, bisa mendengar lebih baik, mempertahankan kontak mata, sejajar, ya, natural. Jadi mata itu harus sejajar, ya, perawat dengan pasien, yang menunjukkan kesediaan mempertahankan komunikasi, yang menunjukkan bahwa perawat siap mendengar keluhan pasien, ya. Tidak hanya berbicara, tapi di sini perawat juga dituntut menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya adalah sikap tenang. Sikap tenang itu terlihat bila tidak terburu-buru saat berbicara dan menggunakan gerakan dan bahasa tubuh yang natural. Misalnya kamu ini baru pertama kali mau nyuntik pasien A. Nah, kan deg-degan kan pasti kan? Nah, itu jangan sampai apa tuh tremornya kelihatan, ya. Kemudian keringat sejagung-jagungmu itu netes-netes terus, ya. Tarik nafas dalam, ya, keluarkan. Kamu tenangin diri kamu, mentalmu siapin dulu sebelum ketemu pasien. Nah, itu akan lebih baik, ya, sehingga ketika bertemu dengan pasien, walaupun kelihatannya kamu belum mahir gitu kan, ya, tapi kemampuan looks yang terlihat kamu itu kelihatan profesional, maka akan lebih dipercaya oleh pasien. Jadi membina hubungan saling percaya itu juga penting, salah satunya menunjukkan perawat bahwa saya bisa gitu, ya. Tapi kalau belum pintar banget, memang kamu harus didampingi, jelas, ya. Didampingi oleh perawat yang sudah mahir di bidangnya, ya. Misalnya mau nyuntik, ya panggil perawat yang biasa nyuntik gitu. Mau ambil darah, mau infus kayak gitu. Jadi ditemani oleh tenaga profesional yang sudah ahli di bidangnya. Next, jenis komunikasi dalam pelayanan kesehatan, ya. Jenis komunikasi dalam pelayanan kesehatan itu ada memberikan informasi atau asuhan. Jadi perawat itu memang penting dalam komunikasi melayani pasien, memberikan informasi seperti jam pelayanan, kamu shift dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian pelayanan yang tersedia. Nanti itu pasien mau dilakukan tindakan apa saja. Cara mendapatkan pelayanan. Gimana nanti kalau misalnya apakah boleh pencet bel, ya? Apakah boleh
apa namanya, ke ruang perawat, memanggil perawat, keluarga pasien memanggil perawat atau bagaimana. Dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Misalnya kamu mau ini pasiennya ada rencana terjadwal operasi atau rencana terjadwal ronsen atau rencana tindakan yang lain ya, EKG atau apapun, ambil darah. Nah, itu diinformasikan. Selanjutnya edukasi. Edukasi ini merupakan layanan promosi. Ya, layanan promosi. Edukasi tentang apa? Jadi perawat itu juga penting mengkomunikasikan bagaimana penyakit yang dialami oleh pasien. Pasien itu sakitnya apa? Obat yang diminum itu apa saja? Dia itu alergi obat apa? Nah, itu penting sekali ya, sehingga pasien itu akan open, akan apa sih ya, akan lebih aware dengan kesehatannya ya apabila kita kasih edukasi seperti ini. Contoh, pasien hipertensi itu kan nggak boleh makan natrium atau garam yang terlalu berlebihan gitu ya. Makan garam gitu yang terlalu berlebihan seperti snack-snack yang asin-asin ya, keripik-keripik asin-asin ya, dan sebagainya, ikan asin, telur asin gitu ya. Nah, maka kalau dia tahu tentang penyakitnya, dia akan lebih menjaga ya, menjaga makanannya supaya tensinya tidak tinggi, tidak meningkat, ya, dia akan lebih bisa menjaga. Obat ya diminum berapa kali dalam sehari? Oh, sehari minumnya 3 kali ya. Berarti yang dibagi dalam 24 jam, 24 dibagi 3 ya. Artinya setiap 8 jam sekali ya. 24 bagi 3 kan 8. Berarti setiap 8 jam sekali, oh dia harus minum obat gitu ya. Jadi tahu nih, oh dia minum jam 8 pagi. Oke, jam 8 pagi berarti minum lagi ya 8 jam kemudian, berarti jam berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jam 4 ya, jam 4. Oh, minum lagi. Oh, jam berapa gitu ya. Jadi uh, apa namanya? Akan lebih aware ya dengan kondisi sakitnya. Termasuk edukasi pasien tentang apa yang harus dihindari, apa yang bisa meningkatkan kualitas hidup pasca dari rumah sakit, dan edukasi tentang makanan yang perlu dimakan atau perlu dihindari ya, tentang gizi ya, dan sebagainya. Syarat komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan yang pertama adalah tepat waktu. Jadi maksudnya di sini, kamu kalau ngobrol sama pasien, waktunya itu eh, tepat ya. Tepat dalam artian bukan teng 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 gitu jam 8, oh jam 8 gitu, enggak ya. Jadi misalnya pasien kamu kaji jam 10 ya, jam 10. Dikaji jam 10 pagi, pasien mengeluh misalnya demam ya, demam dengan suhu 39 derajat Celcius misalnya kayak gitu. Nah, pasien yang demam ini itu kamu eh, kan ngobrolnya di jam 10 pagi. Otomatis komunikasi yang disampaikan di dokumentasi keperawatan atau di asuhan keperawatan juga sama. Jam 10.00 pasien mengeluh demam ya, dan diperiksa data objektifnya suhu 39 derajat Celcius. Nah gitu. Jadi akurat antara yang disampaikan pasien, apa yang kamu kaji, jamnya jam 10, apa yang kamu tuliskan, didokumentasikan, itu juga sama waktunya, tepat waktu gitu ya. Lengkap. Ya, harus lengkap. Jangan sampai menimbulkan asumsi tulisan tidak terbaca, banyak coretan, ya. Kemudian nggak boleh pakai tip X ya, nggak boleh pakai tip X ya kalau melakukan dokumentasi ya. Tadi harus akurat dan jelas dan mudah dipahami. Mudah dipahami ini bisa dimaksudkan dengan oleh tenaga kesehatan tentunya. Ya, jadi misalnya perawat nulis sesuatu, nuliskan termasuk bahasa ya, bahasa yang verbal ya, menulis ya, didokumentasikan itu mau dibaca oleh tenaga kesehatan yang lain, misalnya kayak dokter, terus kayak
ahli gizi misalnya ya, atau petugas kesehatan yang lain ya, fisioterapi atau apapun gitu. Jangan sampai perawat nulisnya itu nggak paham ya, sesama teman sejawatnya nggak ngerti apa yang kamu tulis ya. Singkatan-singkatan itu juga ada aturannya, jadi nggak sembarangan ya. Kayak misalnya observasi itu kan, kalau dokter ada tuh observasi febris gitu ya misalnya. Tulisannya di dokumentasinya itu dokter nulisnya OBS ya, OBS febris ya, febris itu panas ya. Nah, perawat itu udah nggak asing dengan OBS. Oh, OBS itu observasi. Nah, ya, kamu boleh pakai singkatan-singkatan, tapi singkatan itu juga sudah secara umum atau baku itu sudah dipatenkan, atau mungkin nggak usah dipatenkan, tapi sudah dipahami oleh orang lain, terutama tenaga kesehatan lain yang membaca tulisannya. Next, komunikasi efektif itu bisa meningkatkan keselamatan pasien. Karena banyak KTD atau kejadian yang tidak diinginkan yang ada di rumah sakit itu disebabkan oleh masalah komunikasi, termasuk di bagian keperawatan. Komunikasi yang efektif itu sangat penting dilakukan bagi perawat agar tidak terjadi KTD. Jadi kalau misalnya kejadian tidak diinginkan tuh contohnya yaitu kayak malpraktik ya, malpraktik itu bisa terjadi karena adanya komunikasi yang efektif. Saya kasih contoh ya. Misalnya gini, si A, perawat A ya, itu sudah melakukan menyuntik pasien ya, namanya Pak Joko ya misalnya. Pak Joko udah disuntik perawat A ya jam 10. Tapi karena komunikasinya perawat A itu tidak efektif kepada perawat lain ya, tidak mendokumentasikan di catatan injeksi bahwa Pak Joko itu sudah diinjeksi, tidak ngomong ke perawat lain kalau Pak Joko itu udah diinjeksi, maka bisa aja terjadi si perawat B injeksi lagi pasien Joko ya, padahal tadinya sudah diinjeksi oleh perawat A. Nah, itu kan bahaya sekali ya. Terjadi overdosis obat. Ya kalau misalnya tidak ada efek apa-apa di pasien. Nah, kalau misalnya pasiennya kejang tiba-tiba atau hipoalergi misalnya, ternyata alergi obat ya, tapi kamu suntikan obat itu, nah itu kan akan fatal, bisa membahayakan nyawa pasien. Pentingnya komunikasi dalam pelayanan kesehatan itu contohnya ini ada keselamatan pasien jelasnya ya. Jadi kalau komunikasi eh, itu antar pelayanan kesehatan itu dibagi ada dua. Yang pertama itu adalah antara pemberi layanan dan pasien ya. Jadi di sini bisa dokter dengan pasien, bisa perawat dengan pasien, bisa ahli gizi dengan pasien, dan atau antar pemberi layanan ya. Antar pemberi layanan berarti dokter sama perawat, dokter dengan dokter, perawat dengan perawat, perawat dengan ahli gizi dan sebagainya. Ya. Selanjutnya komunikasi efektif antar profesional pemberi asuhan atau kita singkat sebagai PPA ya. Profesional pemberi asuhan. PPA ini memberikan informasi dan edukasi pada pasien dan keluarganya serta asuhan kepada pasien itu terdiri dari beberapa tenaga kesehatan fungsional yang ada di lingkungan puskesmas atau lingkungan rumah sakit ya, ada dokter, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, fisioterapis dan sebagainya ya, lain-lain ya. Nah, komunikasi yang efektif itu ada metodenya. Ada metode namanya metode REACH ya. REACH di sini R yang pertama adalah respect, menghormati ya. Jadi kalau kamu komunikasi dengan siapapun, lihat lawan bicaramu. Dengan siapa kamu berbicara? Apakah orang yang lebih tua atau lebih muda atau sesama teman sejawat ya? Atau dokter atau senior atau siapapun ya, bahkan pasien juga, apakah dengan mbah-mbah, apakah dengan anak kecil ya, itu respect, menghormati ya. Kemudian yang kedua empati ya, bersikap empati ya, paham dengan kondisi pasien, mengerti, memahami apa yang dirasakan pasien. Audible, dapat didengar ya. Jadi kalau misalnya
klien pasien itu mengeluh sesuatu ya atau keluarga pasien bicara sesuatu, kamu dengarkan dulu. Setelah mereka selesai bicara, baru kamu gantian yang berbicara. Ya, jadi itu adalah audible ya, menjadi pendengar yang baik, dapat didengar. Clarity jelas ya, jelas. Ketika kamu komunikasi harus jelas. A I U E O bahasanya jelas ya. Tidak grenyem, tidak kecepatan ya, kecepatan, tidak terlalu lamban ya. Kalau ngobrol sama mbah-mbah lebih pelan tapi lebih dekat ya. Kayak contohnya, "Mbah, sudah makan belum?" Nah, itu beda kalau misalnya kamu ngobrol sama anak remaja ya, ngobrol sama anak remaja, Mas, gimana? Udah sembuh belum?" Gitu ya. Jadi gayanya pun berbeda ya. Angga ungguhnya kalau kita ke orang tua itu juga beda ya. Kalau kamu ke anak kecil juga beda. Kalau anak kecil, "Hmm, bajunya bagus banget ya," misalnya. Nah, kan beda ya. Jadi eh, penting sekali di sini kalian bisa komunikasi dengan segala usia, dengan bermacam-macam karakter individu tadi, klien yang berbeda-beda, tapi perawat bisa merangkul ya, merangkul semua usia ya, gitu. Ya, bisa jelas kalau ngomong. Kemudian humble. Nah, ini penting sekali, rendah hati. Ya, saya pernah lihat tuh ya di sebuah layanan kesehatan itu ada petugas kesehatan yang sepertinya dia itu lebih tinggi dibandingkan yang pasiennya. Maksudnya gimana ya? Ada orang yang menganggap pasien itu sama sekali nggak tahu apa-apa, ya. Jadi cara bicaranya itu lo tahu apa sih ya gitu, cara bahasanya kayak kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya. Nah itu tidak rendah hati, ya. Jadi siapapun lawan bicara kita, bagaimana penampilan pasien kita, ya kelihatan apakah kayak kelihatan orang nggak punya ataupun kelihatan orang punya atau apapun tidak melihat itu, ya. Jangan-jangan yang kelihatan tampilan sederhana malah ternyata dokter spesialis ya misalnya yang kamu layani. Pasien kan bisa aja dengan jabatan yang lebih tinggi. Mm-mm. Ya, jabatan lebih tinggi ternyata dia adalah dokter, ternyata dia adalah seorang apa profesor misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap diri kamu itu lebih tinggi dari orang lain ya atau ilmu kamu itu lebih tinggi dari dari pasienmu, jangan seperti itu. Bisa saja pasienmu tuh malah lebih pintar daripada kamu ya karena dia udah sering searching tentang penyakitnya ya maka dia akan lebih tahu ya ilmu-ilmunya, dia belajar, dia punya buku-bukunya, malah lebih paham dibanding kamu. Komunikasi efektif ini terjadi ketika komunikator dan komunikan itu mencapai kesamaan makna. Maksudnya adalah ketika saya bilang mau beli cabai 500 gram gitu ya. Orang yang mendengar pun paham bahwa oh Bu Titi mau beli cabai 500 gram atau setengah kilo gitu ya. Jadi antara yang berkomunikasi, komunikator dengan komunikan yang menerima pesan itu memiliki kesamaan makna. Selanjutnya komunikasi efektif metode SBAR ya. SBAR itu singkatan ya. Jadi tadi kalau ada reach ya, ada juga SBAR. Nah, SBAR ini apa? SBAR itu singkatan dari situation, background, assessment, dan recommendation atau rekomendasi. Ya, jadi biasanya SBAR ini dilakukan ketika operan jaga. Ya, kan misalnya perawat A itu jaga pagi. Nah, sebelumnya itu ada perawat B yang jaga malam. Nah, gitu ya. Yang jaga malam tuh mau pulang. Nah, yang jaga pagi mau mau nge-shift ya, mau kerja gitu. Ya, maka yang shift malam akan melimpahkan apa namanya informasi ke, tentang kesehatan pasien kepada yang shift pagi gitu. Sehingga perlulah shift malam itu apa namanya dalam melimpahkan tadi
informasinya tentang kesehatan pasien itu formatnya pakai format SBAR. Kenapa harus pakai format SBAR? Karena kalau misalnya nggak ada format ini, kamu itu sebagai perawat akan ngomongnya panjang ngalor ngidul, ya, sehingga menyampaikan berita tentang status kesehatan pasien itu satu orang bisa lama banget nih, bisa sampai 15 menit atau bahkan 30 menit. Padahal kamu di ruangan itu pasiennya yang shift malam itu tadinya ada misalnya 18 orang. Nah, 18 orang mau disampaikan kondisi pasiennya 18 orang ke yang perawat pagi kalau nggak ada format, maka itu akan terlalu panjang lebar, ya, kelamaan. S yang pertama, situasi. Situasi itu adalah kondisi terkini yang terjadi pada pasien. Nah, jadi dari nama pasiennya siapa, ya, jangan sepelekan nama, ya, karena banyak juga tuh nama yang kembar sama dengan pasien lain, ya. Jadi di sini ada nama pasien, umur, RM, ya, nomor rekam medis, ya, kemudian kamar pasien, berapa hari sih dia sudah dirawat di rumah sakit itu, diagnosis medisnya apa, dan dokter penanggung jawabnya siapa, serta ada diagnosa keperawatan yang muncul apa saja, dan masalah yang belum atau sudah teratasi dari diagnosa itu apa, disampaikan. Ada background, background itu adalah menyampaikan latar belakang dari adanya data subjektif dan objektif yang didapat, ya. Pasien mengatakan, keluarga pasien mengatakan, nah itu adalah data subjektif. Sedangkan objektif, apa yang kita lihat, apa yang kita periksa secara fisik, dan apa yang kita baca yang ada di hasil pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang udah ngerti kan ya kemarin? Udah ada mata kuliahnya ya, bahwa pemeriksaan penunjang itu ada pemeriksaan lab dan pemeriksaan diagnostik. Selanjutnya, assessment. Assessment itu adalah menyampaikan penilaian terhadap kondisi pasien. Ya, jadi sekarang itu kondisi pasiennya bagaimana? Oh, masih demam. Ya, saat ini. Didukung dengan klinik. Nah, klinik itu data tadi misalnya demam suhunya berapa gitu. Jangan cuma ngomong demam-demam aja, ya, tapi disampaikan dengan hasil klinik. Oh, kondisi terkini pasien lemas, ya, dengan HB sekian, nilai normalnya adalah sekian sampai sekian, gitu. Jadi disampaikan informasi kliniknya. Baik itu yang normal, kalau bisa sampaikan yang tidak normalnya ya, kalau di assessment ya. Jadi diringkas yang tidak normal dulu. Misalnya, oh HB-nya rendah, yaitu 4, sedangkan normalnya 12 misalnya. Nah, itu disampaikan. Nah, kalau misalnya turun atau naik, udah ditransfusi darah, tapi masih naik hanya misalnya mencapai 5 ya gitu misalnya HB-nya, jadi masih perlu transfusi darah lagi. Nah, itu penting-penting itu assessment, penilaian ya kondisi pasien saat ini dan informasi klinik yang mendukung sesuai masalah keperawatan. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi itu adalah kamu kan melakukan tindakan nih ke pasien. Ya, contohnya tadi pasiennya demam. Sama kamu sebagai seorang perawat untuk mengatasi demam, misalnya kamu kasih pasiennya itu kompres air hangat atau kamu kasih misalnya selain kompres ya, eh, dianjurkan untuk banyak minum gitu misalnya. Nah, itu kan intervensi. Nah, setelah itu kan pasiennya harusnya suhunya turun kan. Habis kamu kasih intervensi, kasih obat turun panas, kamu kompres, ya suruh banyak minum air putih gitu. Nah, oh sebelumnya 39 derajat Celcius. Kemudian kan ada hasilnya. Oh hasilnya setelah tindakan 3 tadi ternyata turun nih. Dari 39 menjadi 38 derajat Celcius. Nah, 38 derajat Celcius itu adalah hasil kondisi terkini ya, terkininya pasien tadi di shift malam ya, di shift malam yang pagi-pagi mau tukeran jaga sama yang pasien pagi.
itu masih 38 derajat Celcius. Kalau dinilai normal itu masih tinggi. Karena nilai normal itu adalah 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius ya, suhu pada orang dewasa. Nah, gitu. Nah, artinya kan lebih dari 37,5 itu kan masih tinggi. Nah, perlulah rekomendasi dengan discharge planning. Berarti rekomendasinya apa nih? Oh, misalnya apa? Lakukan kembali kompres air hangat atau kompres air hangat diganti jadi water tepid sponge atau apa kayak gitu ya misalnya ya. Atau kamu kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian peningkatan ini yang tadinya obatnya misalnya dokter ngeresepinnya 250 mg paracetamol ya kamu mau kolaborasi ke dokter supaya dinaikkan menjadi 500 mg gitu itu juga boleh ya itu namanya bisa planning dari intervensi jadi menegakkan intervensi kembali ya setelah sudah melakukan implementasi dari hasil evaluasi tentunya ya. Nah, komunikasi yang efektif antar pemberi pelayanan yang profesional ini ya, memberi profesional asuhan ya di CPPT ya. CPPT itu catatan yang terintegrasi ya, catatan yang terintegrasi pada pasien ya. Ini saya kasih contohnya nih gambarnya kayak gini. Nah, ini ya. Jadi kalau ini tuh saya gedein ya. Nah, itu ada catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT singkatannya ya, catatan perkembangan pasien. Nah, di sini itu ada tanggal jam ya, kemudian ada nama pelayanan pemberi pelayanan kesehatannya, misalnya dokter ya atau perawat, perawatnya siapa ya. Jadi ini catatan ini dalam satu kolom ya, dalam satu kolom itu ada catatan dokter dan ada catatan perawatnya. Jadi dokter meriksa tentang kondisi pasien yang mencatat, kemudian di bawahnya persis itu adalah catatan perawatnya. Nah, jadi harapannya dengan melihat adanya catatan perkembangan pasien terintegrasi ini, pasien dengan dokter itu bisa jadi satu, ya, ngerti nih tentang kondisi pasien. Ya, jadi bacanya di halaman yang sama, dokter bisa baca tulisan perawat, perawat juga sebaliknya bisa membaca tulisan dokternya. Kayak gitu. Ya, itu contoh lembar CPPT ya. Catatan perkembangan pasien yang terintegrasi. Kalau misalnya mau diisi ahli gizi boleh nggak boleh ya karena namanya CPPT ya jadi antar pemberi pelayanan asuhan yang profesional ya profesional pemberi asuhan ya itu nulis tuh di situ. Nah dokter itu punya lembar pengkajian ya punya catatan perjalanan penyakit pasien meresepkan obat-obat untuk pasien dan menuliskan perkembangan kondisi pasien. Sedangkan perawat itu punya lembar pengkajian, ya, punya lembar pengkajian, bisa menegakkan diagnosa keperawatan, ya, tahu masalah keperawatannya pasien, rencana tindakan yang akan dilakukan, ya, dan melakukan implementasi. Karena misalnya dokter yang ngasih obat, tapi kan yang ngasih yang meresepkan obat dokter, tapi yang ngasih obat ya perawat gitu ya. Nah, itu memberikan tindakan dan evaluasi asuhan keperawatan dan dokumentasinya di lembar catatan perkembangan asuhan pasien. Ya, jadi kenapa ada CPPT itu penting ya. Jadi di sini ada apa namanya? Pengingat ya bahwa perawat itu melakukan pengkajian hingga evaluasi. Nah, pengkajian hingga evaluasi ini wajib didokumentasikan dalam proses keperawatan dan catatan perkembangan keperawatan atau nursing progress notes. Kondisi yang terjadi itu adalah seringkali informasinya itu putus, ya informasinya itu sendiri-sendiri. Dokter nulis di catatan catatannya dokter, perawat nulis di lembaran catatannya perawat. Jadi lembaran catatannya itu terpisah.
Ya, karena terpisah ini jadi perlu waktu lebih lama untuk membaca catatan perkembangan pasien yang ditulis perawat ataupun oleh dokter ataupun oleh pemberi profesional pemberi asuhan yang lain, ya. Sehingga sering komunikasi terputus dan terkesan perawat itu tidak berkontribusi yang cukup dalam asuhan pasien. Padahal perawat itu 24 jam ya, 24 jam ini karena nge-shift juga kan ya. 24 jam mendampingi pasien gitu. MPP itu adalah proses pelayanan dan asuhan pasien yang sifatnya dinamis dan melibatkan PPA tadi, yang dapat melibatkan berbagai unit pelayanan. Jadi, dalam melakukan proses pelayanan asuhan itu harus ada integrasi dan koordinasi. Ya, jadi nggak bisa kamu kerja sendiri tanpa adanya koordinasi. Nah, koordinasi kegiatan pelayanan dan asuhan pasien. Ya, sehingga apa? Akan menghasilkan yang tindakan yang efisiensi sesuai dengan masalah pasien, lebih waktunya lebih cepat tapi efektif gitu. Ya, penggunaannya akan lebih efektif dengan hasil yang efisiensi ya dalam memberikan asuhan pasien yang lebih baik gitu ya, kayak tadi yang saya kasih contoh tadi yang obat ya yang nyuntik gitu, pasien udah nyuntik lupa nggak nulis di catatan ya bahwa udah disuntik pasien A, maka risiko terjadi suntik ulang gitu ya dengan oleh perawat lain gitu kan bahaya. Nah, komunikasi efektif antar PPA di CPPT ya dalam lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi ini, setiap PPA profesional pemberi asuhan itu yang berkaitan dan bergabung dalam tim kolaborasi ya itu mencatat ya dengan format yang ada. Kalau perawat itu nulisnya pakai SWOP ya, SWOP. SWOP itu ada subjek, objek, assessment dan planning ya. Ini untuk evaluasinya ya. Jadi subjek itu data subjektif ya yang disampaikan kondisinya oleh pasien atau keluarga pasien. Objektif apa yang kamu lihat atau pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang, assessment penilaian kondisi saat ini dan planning tadi intervensi eh, rencana tindakan selanjutnya ya. Itu apa setelah tahu hasil dari assessment. Format SWOT tuh gini nih, ya, ini terarah, seragam, ya. Tadi ya sudah saya sampaikan. Kamu baca sendiri ya itu ya. Oke, ini ada contohnya tadi sudah ya. Ini ada tanggal, jam, profesi, hasil pemeriksaannya itu ditulis ya, analisisnya, rencananya, instruksi dari dokternya gimana, ya. Verifikasi dokter penanggung jawab pelayanannya juga ada gitu. Komunikasi efektif dalam pelayanan komplain sekarang ya. Jadi 57% kejadian komplain itu penyebabnya adalah komunikasi. Kejadian berpotensi menjadi tuntutan hukum ya, itu karena pasien itu merasa tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang risiko tindakan yang dilakukan atau risiko tindakan contohnya tindakan operasi misalnya. Sedangkan tenaga kesehatan itu rasanya dia merasa sudah menjelaskan secara detail, ya, secara lisan gitu. Nah, ini akan menimbulkan komplain. Jadi tidak sama persepsinya antara pasien dengan perawat. Nah, ini sangat penting makanya yang disebut dengan informed consent. Apa itu informed consent? Informed consent itu adalah lembar persetujuan ataupun tidak setuju dilakukan tindakan, ya. Jadi kalau misalnya pasiennya itu dilakukan tindakan, ya mau operasi misalnya, perawat itu harus menjelaskan dulu operasinya yang mau dilakukan pasien itu mau operasi apa, ya, nanti kayak apa prosedurnya, kenapa dia harus dioperasi, kalau nggak dioperasi itu efeknya apa, nanti suasana operasinya gimana, persiapan sebelum operasi apa, misalnya puasa dan sebagainya gitu ya, itu harus disampaikan. Nah, gimana cara saran dalam menghadapi komplain? Yang harus dilakukan adalah dengarkan dengan empati, berusaha sependapat dengan customer, tapi tidak membenarkan.
Ya, saya mengerti perasaan ibu, perasaan tidak puas dengan pelayanan kami. Itu aja ya. Jadi tidak membenarkan apa yang pasien semua katakan atau keluarga pasien katakan. Waktu kita berbicara, kita menyebutkan namanya, gunakan kata-kata terima kasih, silahkan ya. Jadi itu penting dan permohonan maaf tanpa harus mengakui kesalahan. Misalnya, saya minta maaf atas kesalahpahaman ini ya Bu. Kami akan komunikasikan dengan perawat lain, dengan tim kami ya tentang kendala yang dialami oleh ibu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang komplain itu kayak gitu cara ngomongnya ya. Nanti ada prakteknya sendiri ya. Oke, sebagai penutup, komunikasi adalah proses sosial transfer informasi dan pengertian. Pentingnya komunikasi ya itu dalam pelayanan kesehatan adalah untuk pasien safety atau keamanan pasien. Untuk mencapai komunikasi efektif, perawat bisa lakukan metode REACH atau SBAR. Fasilitas kesehatan itu perlu strategi dalam menciptakan efektivitas komunikasi ya untuk bisa meningkatkan layanan ya. Pentingnya komunikasi yang efektif antar profesional pemberi asuhan dan pentingnya komunikasi yang efektif bisa mencatat di catatan perkembangan pasien yang terintegrasi atau CPPT dan harus melakukan komunikasi efektif dalam pelayanan komplain ya dengan baik ya. Jadi tidak meledak-ledak ketika ada pasien atau keluarga pasien yang sedang komplain dengan kita. Oke, alhamdulillah selesai untuk kuliah hari ini. Orang yang sukses itu memiliki keinginan kuat dan berupaya dengan bertindak untuk meraih impiannya. Kalau kamu pengen sesuatu, pengen nilaimu bagus, pengen besok lulusnya cum laude, ya, atau apapun yang kamu cita-citakan, kamu harus berupaya dengan bertindak. Tidak bisa dengan hanya mimpi, ya, tapi kamu harus meraih impiannya. Sampai bertemu lagi kalau ada salah, mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.